warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dalam tugas hukum bisnis, aspek hukum dalam kontrak kerja sama dan penyelesaian sengketa bisnis. Studi kasus PT JKLMN versus Mitra Bisnis 2023. Latar belakang kasus PT JKLMN. PT JKLMN startup teknologi Indonesia digugat oleh mitra bisnisnya karena dugaan pelanggaran kontrak. Mitra bisnis klaim PT JKLMN tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti. PT JKLMN membantah dengan alasan mitra bisnis juga melanggar kontrak. Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerja sama bisnis. Dalam kontrak kerja sama bisnis, beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan, antara lain kejelasan klausul. Setiap klausul dalam kontrak harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik untuk menghindari ambiguitas. Misalnya klausul tentang pembayaran royalti harus mencakup jumlah, waktu pembayaran, dan kondisi yang harus dipenuhi. Kewajiban dan hak pihak. Kontrak harus secara eksplisit menyatakan kewajiban dan hak masing-masing pihak. Dalam kasus PT JKLMN, klausul mengenai kewajiban dan pembayaran royalti dan konsekuensi pelanggaran harus diatur dengan jelas. Oke, lanjut. Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerja sama bisnis. Force majeure. Klausul ini penting untuk mengatur situasi di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kejadian di luar kendali, seperti bencana alam atau pandemi. Mekanisme penyelesaian sengketa. Kontrak harus mencakup prosedur penyelesaian sengketa, apakah melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Ini membantu meminimalkan biaya dan waktu yang dihabiskan dalam proses hukum. Hukum yang berlaku. Kontrak harus menentukan hukum yang mana yang akan berlaku dalam menafsirkan dan melaksanakan kontrak. Dalam kasus ini, hukum Indonesia yang berlaku. Perubahan amandemen kontrak. Kontrak harus mencakup prosedur untuk melakukan perubahan atau amandemen, termasuk persetujuan dari kedua belah pihak. Peraturan hukum di Indonesia mengenai sengketa kontrak. Di Indonesia, sengketa kontrak antara dua entitas bisnis diatur terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Beberapa poin yang penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi pembentukan kontrak. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. 1. Kesepakatan para pihak. 2. Kecakapan para pihak. 3. Suatu hal tertentu. 4. Sebab yang halal. Pelaksanaan kontrak. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, kedua pihak wajib memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kontrak. 1. Prestasi, citrai janji. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1243 KUHP. Ganti rugi dapat berupa pemenuhan kewajiban, pembayaran kerugian, atau pembatalan kontrak.
Penyelesaian sengketa. Sengketa kontrak dapat diselesaikan melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Rekomendasi penyusunan kontrak kerjasama untuk mencegah sengketa hukum. Untuk mencegah sengketa hukum di masa depan, berikut beberapa rekomendasi dalam penyusunan kontrak kerjasama. 1. Konsultasi dengan ahli hukum. Sebelum menandatangani kontrak, penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan bahwa kontrak tersebut memenuhi semua persyaratan hukum dan melindungi kepentingan kedua belah pihak. 2. Detail dan spesifik. Pastikan kontrak mencakup semua detail yang relevan, termasuk jangka waktu kontrak, mekanisme pembayaran, prosedur perubahan kontrak, dan konsekuensi pelanggaran kontrak. 3. Klausul penyelesaian sengketa. Sertakan klausul yang jelas mengenai penyelesaian sengketa, termasuk pilihan untuk mediasi atau arbitrase sebelum membawa kasus ke pengadilan. 4. Review berkala. Lakukan review berkala terhadap kontrak untuk memastikan bahwa semua klausul masih relevan dan sesuai dengan pengembangan bisnis dan hukum. 5. Dokumentasi yang baik. Simpan semua dokumen dan komunikasi terkait kontrak dengan baik. Ini dapat menjadi bukti penting jika terjadi sengketa di masa depan. Force majeure clause. Sertakan klausul force majeure untuk mengantisipasi kejadian di luar kendali yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak. 7. Klarifikasi kewajiban dan hak. Pastikan kewajiban dan hak masing-masing pihak diatur secara seimbang dan adil untuk menghindari ketidakpuasan salah satu pihak. Oke, demikian dari saya, Heri Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.